Jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah, tidak ada ungkapan yang lebih indah dalam majelis dari majalisul ilm, di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, melebihi sanjungan dan syukur kita kepada Allah Subhanahu. Ketika Allah pilih kita menjadi seorang yang menuntut ilmu agama, terlebih di zaman yang kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum." Tidak ada satu zaman melainkan yang setelahnya itu lebih dahsyat fitnahnya dari zaman sebelumnya, sampai engkau bertemu dengan Rabb kalian. Ketika seorang dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengisi waktunya dengan ilmu agama, dia adalah seorang yang muwaffaq, seorang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan dari dia kebaikan, Allah akan berikan baginya ilmu dalam agama ini. Mungkin keinginan hati kita lain, kadang muncul dalam agenda pikiran kita, ingin jadi seperti ini, ingin seperti itu, ingin punya ini, ingin punya itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan lain untuk kita. Allah Azza wa Jalla justru memberikan kepada kita hidayah untuk meniti jalannya yang lurus, sebagai pengkabulan dari doa yang selalu kita panjatkan dalam setiap salat, minimal 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Rabb, tunjukilah bagiku jalanmu yang lurus, jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan pada mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, ketika seorang memahami betapa mahal dan betapa mulianya hidayah yang Allah berikan pada dirinya, disitulah akan muncul sebuah ungkapan, biarlah Allah yang memilih pilihan untukku. Karena kadang keinginan seorang dengan kenyataan berbeda. Kadang hawa nafsunya itu ingin mengikuti jerat-jerat syaitan, tetapi Allah ingin kepada kita untuk mengikuti jalannya. Maka ketahuilah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, apa yang Allah berikan pilihan kepada kita, itulah yang terbaik. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima." Allah itu ingin agar kalian itu bertaubat, ikut jalan Allah. Wallah yurid, Allah ingin ayyatuba alaikum, kita taubat. Tetapi wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu, justru lain keinginannya. Apa yang mereka inginkan? Antamilu mailan azima, kalian condong kepada kemaksiatan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian, tetapi
manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, lemah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat sidang salat asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi tiba-tiba Allah berikan kepada kita jalan yang Allah ridhai. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa hidayah itu bukan sesuatu yang bisa didapat sesuka hati. Tetapi hidayah adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah itu yang memilih dari kalangan manusia ini, dia pantas menjadi sebagai rasul, dia pantas menjadi nabi. Manusia ini pantas menjadi orang yang baik. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyah yashrah sadrahu lil Islam." Orang yang Allah ingin baginya itu hidayah, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju Islam. Apakah jalan menuju Islam dari kufur, dari syirik kepada agama Islam, kepada tauhid, ataukah jalan menuju Islam, hidayah menuju Islam untuk memperbaiki Islam itu menjadi sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah inginkan, Allah akan arahkan dia. Tetapi orang yang Allah tidak inginkan dari dia Islam, wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Seorang yang Allah inginkan palingkan dia, maka Allah Azza wa Jalla itu akan jadikan hatinya itu hari, tidak akan puas, sempit, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa tenang dengan apa yang Allah berikan kepada dia dari kemuliaan ini. Seperti orang yang ada di angkasa, kekurangan oksigen. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, Allah telah membagi, menentukan fulan dia sebagai seorang muslim, fulan dia sebagai seorang muslimah, fulan dia sebagai seorang yang mengikuti sunnah, seorang yang dia mengikuti ajaran ulama dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan fulan yang dia menyeleweng. Semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita yang bisa kita lakukan adalah mensyukuri kenikmatan Allah ini dengan terus isdiad ala ta'ah, menambah waktu dan amalan kita di atas ketaatan, terus menambah ilmu agama sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di dalam Al-Quranul Karim. Allah perintahkan nabinya mengatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Rabb, katakan ya Rabb, tambahkanlah bagiku ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengupas sebuah tema yang berkaitan dengan pilihan Allah Subhanahu, kita akan menyinggung permasalahan iman dengan takdir. Kita juga akan menyinggung permasalahan yang berkaitan dengan husnudzon seorang hamba kepada Rabb-nya. Kita juga akan melewati sebuah masalah yang penting, bahwa manusia itu apapun yang dia usahakan tidak akan sukses kecuali dengan bantuan dari Allah. Oleh karena itu, di dalam majelis di sore hari ini kita ingin mengajak para jamaah semuanya bagaimana memahami kehidupan ini dari sudut pandang Islam. Bagaimana memahami nasib yang Allah tentukan kepada kita dengan sudut pandang syariat, bukan dengan sudut pandang hawa nafsu. Di antara keyakinan dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia itu mereka memiliki kehendak. Setiap manusia yang Allah ciptakan itu dia memiliki kehendak. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama." Tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar anak panah, wahai Muhammad, tetapi Allah yang mengenakan anak panah itu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak melainkan itu semua di bawah kehendak Allah. Dua ayat yang kita sebutkan tadi dalil bahwa manusia itu memiliki kehendak. Ada sebuah kelompok sesat yang dikenal dengan nama kelompok Jabriyah. Diambil dari kata-kata jabr yang artinya paksaan. Keyakinan mereka itu adalah manusia itu majbur ala amali. Ibarat ujung dedaunan yang tertiup angin ke sana kemari. Ibarat robot. Ini kelompok Jabriyah, sehingga mereka meniadakan kepada manusia kehendak sama sekali. Tidak, ini adalah pendapat yang keliru. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kalau manusia itu memiliki kehendak, dia boleh berkeinginan, dia bisa berkeinginan. Dan ini adalah hujjah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Ketika manusia itu memiliki keinginan, dan manusia boleh berkeinginan, bisa berkeinginan, Allah Azza wa Jalla jelaskan dalam Al-Quran, jalan kepada kebaikan dan jalan kepada kejelekan. Untuk manusia itu milih. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, "Alam naj'al lahu ainain, wa lisana wa syafatain, wa hadainahun najdain." Bukankah aku berikan kepada manusia dua pasang mata, satu pasang mata, dua mata, satu lisan dan dua bibir, dan kami tunjukkan kepada manusia dua jalan yang lurus, dua jalan sebagai pilihan. An-najdain adalah at-tariqain, jalan kepada kebaikan dan jalan kepada kejelekan. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, manusia itu dia punya pilihan. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat. Mau beriman atau dia tidak mau beriman. Semua ada di pilihan manusia. Begitu juga di dalam menghadapi nasib kehidupan. Dia boleh memilih. Apakah dia ingin menjadi orang kaya atau dia menjadi orang miskin. Apakah dia ingin menjadi pejabat atau dia menjadi rakyat. Dia orang yang dipandang, terpandang atau orang biasa saja. Ini semua kembali kepada dirinya sendiri. Dan dia menjalankan ikhtiar, menjalankan apa yang dia ingin lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, sehebat apapun rencana seseorang, seindah apapun rencana seseorang, semuanya itu tidak akan mulus kecuali dengan takdir dan keimanan seorang terhadap ketentuan Allah. Oleh karena itu dalam ayat tadi Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak siapa? Allah. Kita ingin jadi orang kaya, kerja siang malam banting tulang, peras keringat, dapatnya cuman segitu. Berarti itu yang Allah tentukan pada kita. Kita ingin menjadi pengusaha, ingin menjadi pejabat, kita berusaha, sekolah, melakukan pendidikan, mendapatkan titel, mencari gelar ini dan itu. Rupanya setelah semua yang dia dapatkan, dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Lengkap semuanya, rupanya nggak jadi apa yang dia inginkan. Begitulah yang telah Allah tentukan bagi dia. Ada orang yang dia ingin menjadi banyak. Setiap orang pasti punya planning masing-masing. Tetapi ketahuilah ini semuanya berada di bawah kehendak Allah. Kadang pilihan Allah itu tidak sama dengan keinginan kita. Ibarat pepatah Arab yang mereka mengatakan, "Laisa kullu ma yuridul insanu yudrikuh." Tidak setiap apa yang diinginkan oleh manusia dia dapatkan. Tajri rih bima la tashtahihi sufun. Kadang perahu itu berlayar tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh
Kadang angin itu berlayar tidak sama, angin itu berhembus tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh nahkoda. Dia ingin ke sana, anginnya ke sini. Tetapi begitulah kehidupan manusia. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pasrah dengan ketentuan Allah. Itu yang namanya iman dengan takdir. Seorang yang dia beriman dengan takdir adalah dia meyakini bahwasanya Allah itu telah menentukan takdir dia sebelum Allah menciptakan dia, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dalam kurun waktu 50.000 tahun. Allah telah tulis itu semuanya di Lauhul Mahfuz. Allah jadikan itu terjadi sesuai dengan keinginan Allah. Tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menolak. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu. Ini maknanya iman dengan takdir. Tetapi di balik itu semuanya ada hikmah. Seorang yang dia kecewa dengan ketentuan Allah pada dirinya, ingin dia disanjung, rupanya nggak ada yang nyanjung. Ingin dia itu menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang dihina. Ingin dia kaya, jadinya orang miskin. Di balik itu semua ada hikmah. Apa hikmahnya? Allah telah mengetahui di dalam ilmu Allah yang azali bahwa apa yang dia terjadi pada dirinya adalah sesuatu yang lebih baik bagi dirinya. Kadang seorang berkeinginan menjadi orang yang kaya, tetapi dia menjadi orang miskin. Tapi kalau dia kaya, mungkin dia menjadi jahat. Allah uji dia dengan kemiskinan, maka dia menjadi orang yang soleh. Allah kalau berikan pada dia ketampanan, mungkin dia menggunakan ketampanannya itu dalam kemaksiatan. Allah uji dia kurang sedikit. Dan manusia tidak ada yang sempurna dari segala sisi. Dia sempurna dari sisi itu, yang dianya lagi yang lain, kesempurna dari hal yang lain. Ini tujuannya apa? Agar dia melihat bahwasanya itulah hikmah dari Allah. Mungkin kalau aku seperti dia, bisa jadi saya ini akan begini dan begitu. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah pilihan yang terbaik. Begitu juga apa yang Allah taala berikan kepada kita pada saat ini para jamaah. Mungkin kita itu nggak tahu kok bisa saya datangnya ke pengajian agama, padahal rencananya tuh ke sono misalnya. Kok bisa beloknya ke sini, kok sampai di pengajian? Tapi itu sebenarnya adalah keinginan yang Allah inginkan dari kita agar kita itu menjadi orang yang baik. Terhadap apa yang Allah pilihkan kepada kita semuanya, ini adalah sesuatu yang baik, yang memiliki hikmah yang agung di balik itu semuanya. Maka jangan kemudian kita merasa putus asa, suudzon, atau kita merasa tidak puas dengan pilihan Allah kepada kita semuanya. Jalankan sebagaimana yang Allah tentukan kepada kita. Berjalan sebagaimana ketentuan Allah kepada kita. Kita ikhlas, kita ridha, kita semuanya pasrahkan diri kita kepada Allah. Mengapa ini harus kita singgung jamaah? Kehidupan manusia itu tidak akan selalu di atas. Tidak pula selalu di bawah. Allah jadikan kehidupan manusia itu berputar ibarat roda. Siapa saja dia. Apakah orang yang kuat akan menjadi orang yang lemah? Orang yang kaya akan menjadi orang yang miskin. Orang yang dia itu memiliki jabatan akan dia dipimpin atau diperintah oleh orang lain. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitulah manusia, kehidupan itu berputar oleh Allah, dijadikan berputar di antara manusia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tidak usah khawatir. Yang penting bagaimana kita itu di atas keridhaan Allah. Mau bumi terbalik, mau kaya, miskin, mau dipuji, dicela, mau bagaimanapun, ini adalah bumbu kehidupan. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau kalian sakit, diuji dengan musibah, orang lain juga terkena musibah, bukan hanya kita.
Yang penting bagi kita semua adalah kita istiqomah. Dan kita pasrah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari pilihan ini. Tidak menganggap bahwa ini adalah petaka. Sebagian orang ketika anaknya mengenal sunnah, ya kan, udahlah, kalau udah mengenal sunnah ya udah, mulai yang pertama kali berubah apanya? Pakaiannya. Mulai cingkrang misalnya. Mulai dia memelihara syiar-syiar sunnah. Kadang orang tuanya menganggap kalau anaknya ini, wah bahaya ini. Ini kalau nggak di stop dia bisa jadi nanti orang yang begini dan begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini adalah sudut pandang keliru. Justru ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada keluarga kita, anak, istri kita, semuanya, ini pertanda kalau Allah itu sayang kepada kita. Rezeki nomplok istilahnya. Ketiban rezeki ketika orang, anaknya ada yang mengenal hidayah. Istrinya tiba-tiba kok minta dibeliin pakaian warnanya gelap misalnya. Dia bilang kalau warnanya warna-warni itu jadi pusat perhatian. Dibeliinlah sama suaminya pakaian warnanya gelap. Udah, kok mulai lagi request pakaian-pakaian yang longgar. Ini gimana nih? Mau apa nih dia? Udah dibeliin lagi terus. Setelah beberapa saat request lagi, minta diberikan itu yang nutup-nutupin wajah itu. Karena malu dilihat wajahnya sama laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, di sini sang suami berhenti. Ada apa ini? Jangan-jangan. Ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita memiliki keluarga yang seperti itu tandanya Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan hidayah kepada jalannya yang lurus. Itu pilihan Allah Ta'ala kepada kita, kepada keluarga kita. Kita sudah dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang akan menghidupkan sunnahnya Nabi. Termasuk ghuraba, termasuk orang yang akan mempertahankan tauhid. Mintalah dia diantar, dia share pengajian, jadwal pengajian, ustadz-ustadznya dan lain sebagainya. Oh, saya ingin belajar pelajaran akidah. Dia belum pernah mendengar dalam hidupnya itu apa akidah. Minta belajar akidah dari istrinya. Akhirnya suaminya kenal. Nunggu istrinya belajar, dia ikut nguping. Bukan ikut pengajian dia, nguping. Karena memang niatnya perginya nggak untuk pengajian. Nguping dia, kok yang disebut ayat hadis. Itu para jamaah salah satu dari sekian banyak testimoni atau pengalaman seorang yang dia Allah berikan hidayah. Saya rasa antum semua juga merasakan. Apa yang kita ambil pelajaran dari itu semua para jamaah? Yang kita ambil dari itu semuanya bahwa Allah itu menginginkan kebaikan pada kita. Bukan ingin mencelakakan kita. Memang benar kalau kita melihat dari sisi kehidupan zahir, pasti akan mengatakan dia sudah turun tingkatannya. Kalau dia melihat dari sisi kacamata dunia, dia tidak lagi menjadi seorang yang berdiri dengan rapi, menjadi saksi dalam sebuah transaksi ribawi, menjadi seorang yang semua manusia menganggap bahwa dia adalah orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Dia tinggalkan itu semuanya. Bismillah, saya ingin menjadi seorang yang memiliki usaha halal. Sudut pandang dunia mengatakan bodoh kali dia itu. Tapi sudut pandang agama mengatakan sungguh dia adalah orang yang beruntung. Seorang wanita muslimah yang dia setiap hari sebelum dia mengenal apa yang namanya hidayah, berjibaku dengan lelaki wanita yang bukan mahramnya, tidak ada batasan-batasan. Wal'iyadzu billah, setelah dia memiliki hidayah sunnah, dia tinggalkan itu semuanya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggal di rumah kalian.
Jika tidak ada keperluan penting, jangan berhias dengan hiasan jahiliyah. Dia ikuti itu semuanya. Sudut pandang orang akan menganggap rugi kali dia, masa dia memiliki kelebihan A, B, C, D, ditutup-tutupi. Tapi sudut pandang agama mengatakan dia adalah orang yang beruntung. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, Innas sa'ida laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dihindarkan dirinya dari fitnah. Diulang 3 kali oleh Nabi SAW. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Orang yang beruntung adalah orang yang dia dijauhkan dari fitnah. Diulang 3 kali oleh Nabi, lalu ditutup sabdanya oleh Nabi, wala manibtuliya fasobara fawaha. Seorang yang dia diuji oleh Allah, lalu dia sabar, fawaha. Artinya keberuntungan bagi dirinya. Maka bersabar dengan pilihan yang telah Allah berikan pada kita. Seorang pemuda ketika dia mengawali usia beliannya dengan sekian banyak planning yang ada di pikirannya. Kalau nggak jadi, ya kalau anak-anak kecil tuh pasti cita-citanya pengen jadi apa pas kecil? Polisi. Bagus juga. Pilot, dokter, apalagi banyak. Habis lulus, ini contoh aja ya. Lulus SD yang ada di tulisan kertasnya masuk sekolah A, B, C, D. Lulus ini nanti ke sini, lulus ini semua ke sini. Rupanya lulus SD masuknya ke pesantren. Yang dia berkhayal selalu dalam mimpinya menjadi seorang ahli dalam matematik. Rupanya dia menjadi seorang yang ahli dalam bahasa Arab. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, berubah. Dia ingin A, Allah tentuin bagi dia B. Tapi sebenarnya itu yang terbaik untuk dirinya. Kalau kita ingin melihat ke belakang, sayang ya. Untuk apa ini semuanya? Apalagi hadirin yang dimuliakan Allah, seorang yang kalau dilihat dari sisi kehidupan dunia, semuanya udah lengkap. Tetapi dia pilih tinggalkan itu semuanya lillahi subhanahu. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ kekuatan iman dan kekuatan syaitan berperang. Siapa yang menang ini? Ketika dia keluar menjadi seorang penghafal Quran, maka dia adalah sebagai orang yang menang. Walaupun secara sudut pandang dunia, dia orang yang terbelakang. Berkutat dengan Al-Quranul Karim itu 1400 tahun yang lalu. Ini sains. Ini teknologi, ini begini, ini begitu. Ketika Allah pilihkan kepada kita untuk bersama dengan mushaf Al-Quran, setiap harinya kita ulang ayat-ayat Allah, itulah kemuliaan. Dan bersabar. Ya, kita nggak bisa seperti teman-teman seleting kita, yang mereka itu sudah gonta-ganti mobil misalnya. Yang mereka itu bermain-main dengan teman-teman sebaya, lelaki wanita tanpa batas. Berlibur kemana? Berlibur ke negara-negara kufar. Sedangkan kita berlibur ke Makkah, ke Madinah. Beda. Pas lihat di history misalnya, di medsos, update status di mana? Di negara kafir. Dia tidak perlu update status. Cukup di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Dia baca Al-Quran, cukup Allah yang tahu bagi dirinya. Tidak perlu orang lain. Nah, ini para jamaah yang saya muliakan, kadang bagi sebagian manusia berat untuk beda dengan manusia, dengan apa yang telah Allah pilihkan bagi dirinya. Tetapi ketahuilah, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan pada dirinya. Allah ketika menginginkan dari seorang hamba kemuliaan, Allah tidak berikan baginya harta. Karena harta itu Allah berikan kepada orang yang Allah cintai, dan Allah tidak cintai. Allah ketika menginginkan kepada seorang kemuliaan, Allah arahkan dia untuk berada di atas jalan Allah yang lurus, di atas da'bul ulama, di atas jalan sunnah. Dan disitulah kadang tauhid kita itu diuji. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf."
Fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhih. Manusia itu ada yang ibadah sama Allah itu tergantung situasi kondisi. Dia ngaji bagus, tapi istiqomah enggaknya sesuai dengan kondisi. Kalau dia berada di atas kenikmatan, ketenangan, dia akan lurus, tenang. Kadang tauhid kita itu tapi kalau dia itu diuji dengan sekian banyak ujian, masalah A, dalam sebuah ayat Allah sekian banyak masalah. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun, Allah gambarkan dia itu seperti beribadah ala harf, ujung tanduk. Jatuh ke kanan, ke kiri, atau terus di atas. Itu tergantung yang menggoyang di bawahnya. Disitulah tauhid seorang itu diuji. Ingat, syaitan itu tidak akan duduk diam melihat antum belajar ilmu agama. Jangan kalian anggap setan ngelus kepala kita, duduk ya yang manis belajar. Nggak mungkin ditempeleng tuh kepala kita. Cuman kita nggak sadar aja. Jangan kita anggap wanita muslimah yang dia berhijab, yang mereka semangat belajar ilmu agama, diacungi jempol oleh syaitan. Dia sudah bersumpah di hadapan Allah, bayangkan. Fa bi'izzatik, di hadapan Allah dengan nama kemuliaan Allah. Fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Rabb, akan aku palingkan mereka itu semuanya. Kita menjadi TO, target operasi syaitan. Dan setan menjelaskan kepada kita, dalam mengganggu kita itu bukan satu arah. Wala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Akan aku halangi jalan mereka dalam kebaikan. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan kiri mereka, dari kiri mereka. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kalian tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Ingat itu para jamaah. Jangan kemudian ketika kita mengikuti jalan Allah yang lurus ini, lalu kita menganggap tidak ada hambatan. Semakin tinggi keimanan kita, semakin kuat cobaan. Orang bilang mempermisalkan dengan pohon, semakin tinggi semakin kencang anginnya. Itulah keimanan. Kalau ada yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sedikit, lalu yang lain diuji dengan ujian yang berat ini ngiri dengan yang sedikit, berarti dia belum faham. Justru semakin berat ujiannya, semakin mulia keimanannya. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala qadri dini. Seorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan agamanya. Fa in kana fi dinihi salbun syuddida fi balaih. Kalau dalam agamanya kuat itu, maka akan dikuatkan ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah yubtalar rajulu ala qadri dini. Kalau agamanya itu tipis, ya seperti itulah ujian Allah kepada seorang hamba. Dan ujian seorang dan bisikan syaitan ataukah godaan syaitan kepada seseorang itu beraneka ragam. Dan di antara bisikan dan godaan syaitan yang cukup berat kepada seorang yang meniti jalan Allah yang lurus, apa yang Allah sebutkan dalam ayatnya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu memberikan kekhawatiran kepada kalian dengan kefakiran. Dan selalu mendorong kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan fahsya, perbuatan kotor. Ini sinkron dengan ayat Allah yang lain. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Akan diuji manusia itu dengan sedikit dari ketakutan, kekurangan harta, benda, makanan. Ini senjata syaitan. Allah beritahu kepada kita agar kita waspada. Kenapa para jamaah? Karena kadang dari pintu ini seseorang jatuh, oleng. Ada yang pernah berpikir, kalau dalam tabungan saya kurang dari 50 juta, itu
Itu semua jadwal pengajian di-cancel dulu. Cari duit dulu. Ada yang pernah mengatakan kepada saya, kurang lebih seperti itu. Kalau dia itu tabungannya sudah tipis, wah ini terancam ini. Kita nggak usah belajar dulu, fokus cari duit dulu. Kenapa? Kena jerat syaitan dengan al-faqr. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu akan membuat kalian takut dengan kefakiran, para jamaah. Takut nggak sama miskin? Takut nggak, Dek? Takut. Apa hukum takut dengan miskin? Boleh nggak kita takut sama miskin? Boleh. Ini ya. Itu tandanya ragu. Baik, boleh nggak kita takut dengan miskin, akhi? Antum? Nggak boleh takut. Hah? Baik, jamaah yang saya muliakan, seorang takut dengan kemiskinan adalah suatu hal yang manusiawi. Ini masuk dalam khauf tabi'i. Takut miskin. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, ketakutan seorang dengan kemiskinan ini tidak boleh dia biarkan berkembang dalam tubuhnya sehingga sampai dia meninggalkan perintah Allah. Sampai dia meninggalkan sunnah. Apalagi dia menjual akidahnya gara-gara untuk menjadi orang yang kaya. Kenapa demikian, jamaah yang saya muliakan? Karena apa yang membuat dia meninggalkan ketaatan, menjual akidahnya adalah jerat syaitan, yaitu al-khauf alal faqr. Takut dengan kemiskinan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak boleh seorang itu takut dengan kemiskinan yang akan membawa dia meninggalkan hidayah. Ada yang mau beli hidayah nggak nih? Mau aneh jual 2M misalnya. Nggak bisa seperti itu. Pertahankan hidayah ini, sunnah ini, tauhid ini, walaupun kita harus hidup dalam kemiskinan. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW kelaparan di rumahnya, mencari makan, bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada makan? Apakah ada makanan pagi? Mereka menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Qala idzan asum. Kalau begitu saya itu akan puasa. Ketika Nabi SAW berada di Madinah, beliau mengatakan, para sahabat mengatakan, demi Allah tidak pernah ngepul dari dapurnya Nabi SAW 3 hilal. 3 hilal maksudnya 3 kali nongol hilal, berarti 2 bulan kurang lebih. Ketika ditanya, kalian makan apa wahai Aisyah? Beliau mengatakan, korma dan air. Ini adalah potret kehidupan jamaah yang berbahagia, bahwa Nabi SAW lebih memilih untuk menjadi seorang yang seperti itu, keadaan ekonominya, tetapi tetap di atas akidah yang benar. Ditawari oleh orang musyrik, ya Muhammad, bagaimana kalau kamu saya berikan harta kekayaan sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya raya di Jaziratul Arab? Dengan catatan, jangan ngajak tauhid. Bagaimana kalau saya berikan padamu wanita yang paling cantik di Jaziratul Arab? Dengan syarat engkau jangan berdakwah kepada tauhid. Bagaimana kalau kami dapuk sebagai seorang yang paling berkuasa di Jaziratul Arab? Dengan catatan jangan berdakwah tauhid. Nabi SAW tolak baik-baik. Tinggalkan kami dengan apa yang kami miliki. Ambil semua pemberian kalian. Ini Rasulullah SAW. Dari sahabat-sahabat Nabi, para jamaah, ada seorang sahabat yang masuk dalam 10 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan sorga. Ada 10 sahabat yang dia itu pernah disabdakan oleh Nabi SAW, kalau mereka di dalam sorga, dengan satu konteks hadis.
Makanya terkenal oleh ulama dengan al-asyarah al-mubasyirina bil jannah. Di antara mereka itu ada orang yang namanya Sa'id ibnu Zaid. Ya, betul. Hafal 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi? Hafal. Coba sebut. Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, taib. 3 lagi. Sa'id bin Zaid, terus dibantu jamaah. Siapa? Zubair bin Awam udah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Satu lagi. Sa'ad bin Abi Waqqas. Singkat cerita, Sa'id ibnu Zaid ini adalah seorang pemuda yang dipuja oleh semua wanita di kampungnya. Baik, jadi semua wanita yang di daerah itu dia memuji Sa'id bin Zaid ini. Disebutkan kalau dia itu berjalan, minyak wanginya itu dari belakang itu sudah kecium ke sana kemari. Ketika sampai cahaya Islam kepada beliau, beliau tinggalkan itu semuanya. Setelah ayahnya mengancam, kalau kamu ingin mengikuti agamanya Muhammad, maka tinggalkan itu semuanya. Udah, tinggalin. Dengan pakaian yang melekat di badannya. Tetapi tenang. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena Allah berikan ketenangan kepada dirinya. Ini namanya seorang yang benar-benar pasrah terima dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai berpikir kita untuk menjual agama ini, akidah tauhid ini gara-gara untuk mendapatkan kehidupan dunia. Itu dari syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu memberikan kekhawatiran kepada kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kalian untuk melakukan perbuatan yang kotor. Seorang pemuda dihiaskan di dalam fikirannya hal-hal yang kotor. Istighfar dia kepada Allah. Ketika syahwatnya mendorong dia untuk melakukan perbuatan haram, dia berpuasa. Karena Nabi mengatakan fa innahu aghaddu lil faraj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Dia pilih puasa. Dia tahan bisikan syaitan yang menyuruh dia melakukan perbuatan haram. Dia gunakan waktunya menghafal Quran. Dan perlu adik-adik terkhusus yang masih muda ketahui, kenapa kadang seorang pemuda itu terjatuh ke dalam kemaksiatan? Karena kekosongan hatinya dan kegiatannya dari amalan yang baik. Maka ketika kita tidak ada kegiatan yang pasti, ambil Al-Quran, kita menghafal, dijamin syaitan gak bakal mengganggu kita dengan pikiran-pikiran yang aneh. 2 senjata syaitan. Lalu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih indah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah janjikan kepada kalian ampunan dari Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kefakiran yang dibisikkan oleh syaitan, Allah ganti kepada kita dengan maghfirah dari Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu. Pilih mana? Itu kembali kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah balas bagaimana syaitan membuat manusia tercekik keimanannya dengan kefakiran. Allah berikan kepada dia berita gembira. Wallahu ya'idukum maghfirah. Ampunan dari Allah Subhanahu. Maghfiratan minhu wa fadla. Dan keutamaan dari Allah Subhanahu. Namun yang jadi masalah jamaah yang saya muliakan, dan di sini sesuatu yang harus kita perhatikan baik-baik. Apa yang Allah janjikan kepada kita itu
bukan sesuatu yang tampak kadang. Kadang itu sesuatu yang akan terjadinya nanti gitu. Kadang apa yang Allah janjikan kepada kita itu sesuatu yang tidak berwujud uang. Ini yang kadang sebagian orang mereka kurang percaya kepada apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Bagaimana itu terjadi? Allah Azza wa Jalla itu seandainya ingin menjadikan orang-orang yang mengikuti jalannya menjadi orang yang kaya raya, mungkin atau tidak para jamaah? Mungkin ya. Allah jadikan semua yang hadir di majelis ini keluar dari majelis sudah dibagi satu orang mobil. Mungkin atau tidak? Kok bilang amin sih? Pengen berarti ini. Jadi mungkin atau tidak para jamaah? Mungkin. Mungkin sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu semuanya menjadi ketentuan Allah. Allah ingin simpan kebaikan kita ini semuanya dengan balasan yang lebih mulia, yaitu surganya Allah. Yang dituntut bagi kita adalah bersabar. Bagaimana kita bertahan di dalam kehidupan dunia ini sampai finish. Bagaimana kita sanggup untuk menjadi seorang narapidana. Karena Nabi menjadikan seorang muslim ini ibarat seorang yang terpenjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara seorang mukmin sebagai sorga bagi orang kafir. Apakah kita bersabar? Allah ingin bagi kita agar letih dahulu di alam dunia ini, sehingga kenikmatan surga bagi dia adalah suatu yang sangat istimewa. Orang yang dia biasa enak, makan enak, ada nggak perasaan khusus? Tidak ada. Ini udah biasa anak makan. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyimpan ini semuanya bagi kita semuanya, agar nanti kita benar-benar kaget, kagum, benar-benar bersyukur, bergembira dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk kita. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu surga yang telah Allah persiapkan kepada hamba-hamba kami, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Wal akibatu lil muttaqin, akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Pertahankan akidah para jamaah. Kalau kita bicara pertahankan akidah, bukan berarti kemudian, oh insya Allah Ustaz saya nggak bakal terjatuh dalam syirik. Insya Allah kalau dukun-dukun tuh sejak saya lahir sampai saya saat ini nggak pernah datang. Insya Allah Ustaz kalau permasalahan syirik itu insya Allah saya nggak pernah main-main sihir, guna-guna, santet dan lain sebagainya. Alhamdulillah nggak pernah Ustaz. Benar, alhamdulillah itu sebuah kenikmatan. Tetapi sebenarnya seorang yang mempertahankan tauhid itu lebih umum dari itu semuanya. Bagaimana bentuk orang yang dia mempertahankan tauhid, bersabar di atas tauhid di dalam kehidupan dunia ini? Dia menjadikan satu-satunya yang dia cintai adalah Allah Subhanahu. Ketika kecintaannya dia kepada dirinya bertolak belakang dengan kecintaannya Allah Subhanahu, dia prioritaskan kecintaan Allah. Dia ingin tidur nyaman, apalagi di waktu fajar, Allah ingin kita bangun, dia bangun. Salat malam, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman itu mereka rela meninggalkan ranjang-ranjang mereka, berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a, takut dari siksanya, berharap dari pahalanya, dan mereka infak dari apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Beradu kecintaan dia dengan kecintaan Allah. Dia prioritaskan kecintaan Allah. Ini namanya seorang yang mempertahankan tauhid. Seorang yang dia mempertahankan tauhid, dia tidak akan takut kecuali kepada siksa Allah. Sebagaimana pesan dari Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut kepada mereka, takut kepada saya. Kalau kalian benar-benar beriman. Jangan takut dengan masa depan. Jangan takut dengan kehidupan ini. Takutlah kepada Allah ketika kita memaksiati Allah. Ini namanya seorang menjaga tauhid.
Takut ketika dia akan melakukan sesuatu, ini dimurkai oleh Allah. Takut dia. Ini namanya seorang menjaga tauhid. Sebagaimana takutnya Nabi alaihi salatu wassalam kepada umatnya, agar mereka tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Bagaimana takutnya Nabi Ibrahim kepada umatnya, sehingga didoakan, wa junubni wa baniya an na'budal asnam, ya Rabb, jagalah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu namanya seorang menjaga tauhid. Bukan kemudian dia tidak datang ke paranormal, tidak menggunakan sihir, tidak main dukun, tidak sujud kepada patung. Benar, itu adalah tauhid, tetapi lebih umum daripada itu. Ketika seorang dia menyandarkan kehidupannya kepada manusia, ketika seorang dia lebih memilih keridhaan manusia daripada keridhaan Allah, berarti akidahnya itu sedang goyang. Karena seorang yang akidahnya benar, dia akan tawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwal azizur rahim. Sandarkanlah dirimu semuanya kepada Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri salat dan engkau sujud di kegelapan malam. Dia adalah zat yang maha pengasih, maha kuat perkasa dan maha penyayang. Ketika dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah tetapi kepada manusia, di dalam rezekinya, di dalam nasibnya, dia sudah oleng tauhidnya. Ketika dia takut, ketika dia berharap kepada manusia lebih daripada harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya dia sudah goyang akidahnya. Kuatkan akidah kita, jamaah yang dimuliakan Allah, karena itu adalah kunci di dalam keberhasilan jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beraneka ragam ujian cobaan yang dilalui oleh seseorang, namun dengan meminta tolong kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan, keistiqomahan yang kuat di dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu dari sisi bagaimana keadaan seorang yang dia menerima semua yang Allah pilihkan bagi dirinya, walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sisi lain dari tema yang kita bahas adalah di samping seorang itu dia menerima ketentuan Allah Subhanahu, dia juga harus berusaha bagaimana dia itu tetap di atas pilihan Allah. Bukan berarti kemudian dia itu menerima dengan pilihan Allah, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, lalu dia menyerahkan kepada dirinya kepada Allah Ta'ala, insya Allah Allah yang menjaga sunnah saya. Taklim? Enggak. Baca Quran? Enggak. Belajar? Enggak. Ini juga keliru. Seorang yang dia itu tenang, percaya dan menerima ketentuan Allah, dia juga akan menjadikan kehidupannya bagaimana biar istiqamah, bagaimana agar pilihan Allah itu tetap eksis bersama dengan dia, dia bawa sampai dia bertemu dengan Allah. Bagaimana caranya? Pertahankan. Dengan apa? Belajar. Dengan apa? Kuatkan akidah. Pelajari akidah. Hadirin yang dimuliakan Allah, demi Allah, tidak ada yang lebih bermanfaat dalam keistiqomahan kita daripada kita mempelajari akidah dan tauhid. Aqulu lakum sarahah. Walaupun ini menurut mungkin sebagian orang sesuatu yang jadul. Alah, kajian akidah lagi, akidah lagi, akidah lagi. Tapi sebenarnya ini adalah kekuatan. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Bagaimana dia akan mengakhiri kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah kalau dia benci atau dia bosan dengan pelajaran akidah? Nabi alaihi salatu wassalam yang kita anggap
barangkali itu sesuatu yang berlebihan. Barangkali hadirin, beliau di penghujung kehidupan beliau, dalam keadaan sakit yang beliau derita, beliau ditutup kedinginan. Ketika kepanasan disingkap tirainya, lalu kedinginan lagi ditutup, kepanasan dibuka lagi, terus begitu itu. Di saat itu diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam apa yang terjadi di daerah Habasyah, dari gereja-gereja yang dibuat gambar yang besar, yang itu dibangun di atas kuburan tokoh-tokoh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam connect. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tersambung dengan kejadian itu dan bangkit duduk mengatakan, ulaiki, mereka itu wahai istriku. Ummu Salamah yang menceritakan. Idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah, ulaika syirarul khalqi indallah. Ini setelah sekitar 23-4 tahun Nabi berdakwah, tidak menganggap aman dari perbuatan syirik. Tapi Nabi ingatkan, mereka itu wahai istriku, seandainya meninggal di antara mereka orang yang salih, mereka bangun di atas kuburan mereka masjid. Kemudian mereka bangun gambar-gambar yang besar. Ini adalah manusia yang paling jelek di sisi Allah. Ini adalah manusia yang paling jelek di sisi Allah. Sampai di ujung kehidupan Nabi, Nabi masih mengingatkan akidah. Jangan benci pelajaran akidah. Jangan bosan mempelajari akidah. Kita lihat ulama-ulama kita. Kitab Al-Usul As-Salatah. Coba bayangkan sampai detik ini berapa banyak ulama yang mereka membahasnya. Kitab Tauhid sampai saat ini berapa banyak ulama yang mereka mengajarkannya. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala selesai kitab ini buat daurah di kota lain, itu lagi kitab yang dikaji. Buat daurah di tempat lain, itu lagi kitab yang dikaji. Para ulama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, para ulama-ulama Islam, di mana kita dapatkan mereka membuat kajian-kajian selalu kembali kepada masalah. Karena ini adalah kata kunci. Orang ingin istiqomah, akidahnya yang dikuatkan. Antum ingin sanggup mempertahankan simbol sunnah pada tubuh antum, pelajari akidah. Seorang wanita muslimah ingin bertahan sanggup di dalam menjaga hijabnya, pelajari akidah. Kenapa? Karena itu yang akan mengkokohkan dia. Di dalam akidah dia akan diajarkan bahwa tidak boleh seorang itu mengharapkan keridhaan manusia kalau harus berlawanan dengan keridhaan Allah. Di dalam akidah dia pelajari, dia akan memahami bahwa tidak ada yang lebih patut ditakuti daripada Allah Subhanahu, sehingga dia istiqomah. Walaupun berat, walaupun kadang membosankan, bisa jadi, tetapi tetap pertahankan pelajaran-pelajaran itu. Di mana saja, apakah dengan kita membuat kajian-kajian ilmiah, atau dengan kita membaca buku, mendengar rekaman, tulisan-tulisan dan apa saja, itu adalah roh kehidupan kita. Bagaimana tidak? Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita akan masuk surga kalau kita tidak ibadah? Bagaimana kita akan menggapai keridhaan Allah kalau kita tidak mengikuti jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan? Oleh karena itu, jamaah yang saya muliakan, kita mengambil kesimpulan dari majelis kita di sore hari yang berbahagia ini. Semua yang telah Allah tentukan kepada kita dari keputusan-keputusan adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Apakah kita menjadi orang yang terpandang, orang yang tersanjung, orang yang kaya, orang yang hebat, semua adalah ketentuan Allah yang harus kita syukuri. Kita menjadi orang yang miskin, orang yang tidak ada yang memperhatikan, rakyat biasa, itu juga ketentuan Allah. Kita syukuri. Namun yang terpenting bagi itu adalah bagaimana kita menerima ketentuan Allah untuk menjadi seorang muslim, tanpa kemudian mengkait-kaitkan dengan nasib, dengan harta benda, dengan takdir, dengan masa depan. Apa yang Allah berikan kepada kita dari hidayah adalah yang paling mulia dari segala-galanya. Di sisi lain,
Apa yang kita bahas di sore hari ini, kita juga menyinggung bahwa seorang di dalam dia menerima ketentuan Allah, dia tidak boleh kemudian pasrah begitu saja. Dia juga harus ada andil, ada usaha untuk mempertahankan pilihan Allah Ta'ala tersebut. Dia harus ada andil. Dia harus bersabar di atas itu semuanya. Dia harus berusaha untuk mengkokohkan, untuk bangun kalau dia jatuh. Untuk bertahan kalau dia berada dalam goncangan yang kuat. Dengan itu semuanya insya Allah pilihan yang telah Allah pilihkan kepada kita adalah menjadi pilihan yang terindah dalam perjalanan hidup kita. Dan dari itu semua sebenarnya Allah telah memilihkan kepada kita kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keindahan, dan penuh dengan kenikmatan yang tiada taranya dan tiada hentinya. Demikian kurang lebih jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang dapat kami sampaikan dalam majelis singkat di sore hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan faidah untuk saya pribadi secara khusus dan juga para jamaah semuanya. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Waktu yang tersisa mungkin kita gunakan untuk lebih santai, kita melihat beberapa hal-hal yang mungkin bisa saya jawab. Saya punya dua pertanyaan yang masing-masing saling berkaitan. Baik. Pertanyaan ini bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Pertanyaan pertama, apa saran Ustadz untuk kami yang sedang berencana menikah dalam memilih pasangan hidup? Kedua, ketika kita akan menikah, kemudian muncul pemikiran bahwa pasangan kita akan membuat was-was karena sering berteman dengan lawan jenis. Apakah perasaan was-was itu dari syaitan? Baik, Nabi SAW sudah menyebutkan konsep yang jelas ya para jamaah terkait dengan pilihan dalam sebuah pernikahan. Nabi mengatakan, tungkahul mar'atu li arba. Dan ini berlaku untuk terbalik. Seorang wanita itu dinikahi dengan 4 sudut pandang. Pertama kata Nabi, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzatid din taribat yada. Seorang wanita itu dinikahi dengan 4 penilaian. Pertama adalah hartanya. Jadi kadang seorang ingin mencari pasangan dia, lalu dia tanya, punya mobil enggak? Itu manusiawi. Karena itu memang dijadikan oleh Nabi sebagai sudut pandang. Begitu juga hasab, kedudukan dia di kaumnya. Begitu juga kecantikannya. Wajar. Seorang bertanya dalam hal ini. Tetapi Nabi menutup dengan poin yang keempat dan dijadikan poin keempat sebagai pilihan. Fadfar bidzatid din taribat yada. Begitu juga seorang wanita. Ingin memilih seorang suami yang cocok menjadi pasangan hidupnya. Pilih itu semuanya. Dan di sana ada sebuah faidah yang disebutkan oleh para ulama. Sebelum antum memilih pasangan hidup, sebaiknya jangan melihat agamanya dulu. Paham maksudnya? Baik. Jangan melihat agamanya dulu. Karena kalau antum melihat agamanya dulu, terus agamanya baik, pas dicek kondisi ekonomi keluarganya rupanya menengah ke bawah. Mundur, itu kita kena pasal hadis Nabi. Karena kita tidak mengambil pilihan Nabi. Kita disuruh mencari apa? Agamanya ya. Agamanya baik atau tidak dia? Baik, kenapa nggak diambil? Karena miskin Ustadz. Padahal Nabi suruh mengambil. Jadi para ulama mereka mengatakan, lihat dulu hartanya, lihat dulu kedudukannya, lihat dulu kecantikannya, ketampanannya, setelah itu baru lihat agamanya. Tapi jangan dibuang yang keempat. Jangan cantik, kaya, tampan, kaya, kedudukannya tinggi, udah jadiin deh misalnya. Nggak dilihat agamanya, padahal dia nggak pernah sholat. Padahal dia adalah orang yang fasik. Makanya Nabi SAW pernah duduk di samping sahabat. Nabi bertanya kepada sahabat yang di sampingnya, gimana menurut kamu dia? Kebetulan lewat seseorang. Kata orang yang di sampingnya, ya Rasulullah wallahi huwa min ahsanin nas.
Kebetulan yang lewat di hadapan Nabi adalah orang yang tampan lah, dengan penampilan yang lengkap. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, wallahi innahu min ahsadin nas. Dia orang yang paling keren. Hadza wallahi in hataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa. Dia ini ya Rasulullah, kalau dia melamar seorang wanita pasti akan diterima. Kalau dia meminta untuk diberikan syafaat, pasti akan diterima syafaat dia. Nabi SAW terdiam. Lewat laki-laki lain, Nabi bertanya kepada orang yang sama, terus kalau menurut kamu bagaimana dia? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia adalah orang yang rendah. Hadza wallahi in khataba alla yunkah wa in syafa'a alla yushaffa. Dia itu kalau melamar seorang wanita tidak akan ada orang yang menerima lamarannya. Kalau dia memberikan syafaat tidak ada yang mau memberikan bantuan. Apa kata Nabi SAW? Kepada orang yang kedua beliau mengatakan, hadza wallahi khairun min mithli hadza min hadza wallahi hadza khairun min hadza bi mithlil ardi. Demi Allah, orang yang kedua ini jauh lebih mulia di sisi Allah daripada orang yang pertama, walaupun yang pertama itu penuh di dalam dunia ini. Itu sudut pandang Nabi SAW. Makanya Nabi SAW di dalam menikahkan putri beliau yang paling beliau cintai, dipilih Ali bin Abi Thalib. Dalam keadaan mahar yang dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib itu bingung apa maharnya. Apa akhirnya maharnya Ali bin Abi Thalib, jamaah? Baju besi. Ya Rasulullah, nggak ada mahar nih, gimana? Kalau antum jadi mertuanya, calon mertuanya, kira-kira gimana? Oh, nggak usah deket-deket anak saya. Ya. Tapi Nabi justru kasih solusi. Aina dhira'ak, mana baju perangmu? Jadikan itu sebagai mahar. Begitu. Jadi selektif dan jadikanlah agama sebagai pilihan utama. Karena seorang demi Allah tidak akan mampu melewati bahtera rumah tangga dengan sempurna kecuali kalau dia memiliki pegangan ilmu. Harta semata tidak. Ketampanan, kecantikan akan hilang beriring dengan waktu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada sebuah pertanyaan. Seorang yang dia bercerita tentang suaminya yang berselingkuh dan berzina. Namun dia mengakui perbuatan tersebut kepada istrinya dan dimaafkan oleh istrinya. Namun hati istrinya itu berat untuk kembali. Bagaimana sarannya? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini mungkin ada keterkaitannya dengan pertanyaan pertama tadi. Ketika ilmu agama bukan menjadi sandaran kehidupan rumah tangga, yang akan terjadi letupan-letupan kecil diantaranya adalah ini. Kecintaan suami kepada istri bukan kepada ketakwaan. Benar, sebelum menikah seorang disyariatkan dalam konsep Islam untuk nadhar. Kata Nabi, فَإِنَّهُ أَدْعَى إِلَى نِكَاهِهَا. Nadhari dia agar dia terdorong menikahi wanita itu. Tetapi bukan menjadikan tumpuan kecintaan hanya dengan rupa. Tetapi bagaimana yang dimiliki dari wanita itu, suami itu, dengan ketakwaan dia kepada Allah. Ketika hilang ilmu, yang terjadi adalah seperti ini. Dan kasus seperti ini, seandainya terjadi, nas'alullah al-afiyah wassalamah, seorang suami yang dia melakukan perbuatan haram, lalu dia bertobat kepada Allah subhanahu, dan dia tidak mengulangi lagi dan lain sebagainya, boleh bagi seorang istri untuk menerima kembali. Dengan catatan lelaki itu bertaubat. Tetapi kalau lelaki itu tidak bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Al-khabithuna lil-khabithat, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita yang baik, wanita yang jelek itu pasangannya laki-laki yang jelek. Laki-laki yang jelek pasangannya adalah wanita yang fasik.
Sebagaimana lelaki yang baik pasangannya wanita yang baik, dan wanita yang baik pasangannya dengan lelaki yang baik. Jadi tinggalkan lelaki tersebut karena dia seorang yang fasik. Kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan dari sisinya. Tetapi kalau dia bertobat dan berjanji tidak mengulangi lagi dan lain sebagainya, maka kepada si wanita tersebut dia memiliki khiyar. Boleh dia meminta untuk pisah, boleh dia melanjutkan dan menjadikan apa yang sudah terjadi sebagai pelajaran kehidupan dia di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, itu yang saya bisa jawab. Sebuah pertanyaan tentang takdir yang sudah Allah tetapkan, seperti yang Ustadz jelaskan. Yang sudah ditetapkan sebelum kita tercipta, apakah takdir itu semua bisa dirubah? Takdir tidak bisa dirubah. Takdir tidak bisa dirubah. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Ma yubaddalul qawlu ladayya." Tidak akan berubah semua ketetapan yang sudah kami tetapkan, kata Allah. Semua yang Allah tetapkan akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Tidak akan bergeser sedikit pun. Lantas yang disebut oleh para ulama adalah seperti doa. Katanya bisa merubah takdir. Silaturahmi katanya bisa merubah takdir. Apalagi ada hadis dari Nabi SAW, husnul jiwar, wasilatul arham, ya'murani diyar, wa yazidani fil a'mar. Seorang yang dia baik dengan tetangga dan dia menjalin silaturahmi, dia itu akan menambah hubungan kebaikan di antara mereka, menambah rezeki dan akan menambah umur. Maksud dari yang seperti ini adalah anjuran seorang untuk berbuat kebaikan, bukan artinya dia akan dirubah takdirnya. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah kepada saya kesembuhan. Sembuh. Bukan artinya takdir dia sebelumnya sakit lalu sembuh. Tidak. Tetapi sudah menjadi ketentuan Allah bahwa dia itu berdoa lalu dia sembuh. Memang takdir dia sembuh dengan dia berdoa. Tetapi ini adalah anjuran bagi kita semuanya untuk berdoa kepada Allah. Dan ini persis seperti yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, fafimal amal. Jadi Nabi waktu itu membacakan kepada sahabat hadis yang kami bacakan tadi. Lalu kata sahabat, fafimal amal. Untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, malu. Berjalan saja, amalkan saja amalan kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang Allah takdirkan bagi dia. Kalau Allah takdirkan kita menjadi orang baik, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Kalau Allah takdirkan kita menjadi orang yang jahat, Allah akan arahkan kita kepada hal yang maksiat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, apa lanjutannya? Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu di surat apa, Dek? Hah? Allah ya, Allah barik. Baik, ada pertanyaan. Di tempat saya sejauh ini saya belum tahu dakwah yang fokus kepada manhaj salaf. Kebanyakan amalan yang dipakai merujuk kepada kitab kuning. Bagaimana pendapat Ustadz? Kalau kita melihat ke tahun 80-an, itu kitab semua rata-rata kitab kuning. Ya. Ketika awal saya mengenal sunnah di tahun 95 di kala itu. Saya masuk pondok, rata-rata kitab-kitab yang ada itu semuanya kitab kuning. Tidak ada kitab putih. Kenapa? Karena memang sulit mencetak kitab dengan kertas putih. Berjalan beberapa saat mulai banyak kitab-kitab putih. Namun 2-3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu sudah mulai berubah ke kitab hampir kuning, bukan kitab kuning. Dia warnanya ke kuning-kuningan, ke putih-putihan. Namanya kertas tibbi. Kalau dibaca tidak silau. Nah akhir-akhir ini udah nggak pakai lagi kitab. Pakainya apa? Pakainya iPad. Ya. Download pakai tangan. Kitab Al-Um. Yang tebalnya segini, sekali tombol pakai tangan udah lengkap. Kayak gitu. Wallah mungkin 5 tahun lagi kita apa yang muncul kita nggak tahu. Nah yang jadi masalah itu intinya.
isinya. Kalau kitab kuning, saya punya kitab Riyadhus Shalihin, saya beli di tahun 1997. Sampai sekarang masih saya simpan kitab kuning. Biasa saya pakai kalau ngajar di pelosok-pelosok di Aceh sana, kan lihat kitab kuning. Wah, kitab kuning. Padahal isinya apa? Riyadhus Shalihin. Gitu jamaah. Baik. Jadi yang penting isinya. Kalau isinya bagus sesuai dengan sunnah, maka kita gunakan. Baik, tetapi kalau isinya adalah hal-hal yang melanggar syariat, bahkan di dalamnya terdapat kesyirikan-kesyirikan yang melanggar syariat, ya tinggalkan. Wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus bertanya tentang sebuah nama untuk anaknya, Ummu Najwa Khair. Setelah belajar tafsir Al-Quran artinya bisikan. Apakah saya harus ganti nama yang lain atau cukup ganti sebagiannya saja? Najwa Khair, bagus. Bisikan kebaikan. Kecuali kalau diganti khairnya menjadi syar. Itu yang tidak boleh. Adapun seperti itu, insya Allah tidak jadi masalah. Seorang mantan artis yang sekarang sudah bertaubat, namun dia divonis dokter mengidap sebuah penyakit. Apakah orang itu kehilangan hidayah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah untuk kembali kepada hidayah. Yang telah pernah mendapatkan hidayah lalu kemudian keluar dari hidayah, kita doakan mereka untuk kembali lagi. Dan yang paling penting kita mendoakan diri kita untuk istiqomah di atas hidayah. Ana, antum, kita semuanya nggak tahu apakah kita akan seperti ini, berpakaian ini sampai kita diwafatkan oleh Allah atau tidak. Maka berdoalah kepada Allah dengan keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab. Seorang yang sedang kuliah dan rencana setelah lulus akan mengabdi membantu orang tua sepenuhnya. Saya perantau, baik. Karena orang tua sudah sepuh dan kadang sakit, namun saya juga ingin menghafal Al-Quran sampai 30 juz, dalam kurung nyantri. Kalau sudah lulus, kemungkinan besar beberapa tahun kemudian menikah. Masya Allah, planningnya sudah jelas nih. Sehingga saya harus ikut suami. Oh, berarti akhwat ini. Lebih utama mana Ustadz, pulang ke rumah atau lanjut hafalan di pesantren? Seorang wanita secara teori itu umurnya untuk sendirian lebih pendek dari laki-laki. Begitu ya? Baik. Seorang wanita kalau sudah masuk umur 20 tahun, dia sudah bercabang. Beda dengan laki-laki yang umur 20 tahun. Dia sama sekali belum memikirkan yang namanya rumah tangga. Sehingga ketika seorang wanita, dia dikenalkan dengan sunnah, di usia yang belia, muda, bagus untuk dia menghafal Quran. Tapi kalau dia sudah berada di usia yang tengah-tengah, 15, 16, 17, maka saya menyarankan bagi dia untuk lebih banyak mempelajari ilmu agama. Daripada dia menghafal Quran semata. Dia perlu belajar bahasa Arab, dia perlu belajar akidah, perlu belajar fikih. Sehingga dia tahu bagaimana kalau dia haid, nifas, bagaimana dia berbagi ilmu dengan teman-teman sesamanya. Dan tentunya yang lebih daripada itu, bagaimana dia kelak mendidik anak-anaknya. Betul, hafalan Quran bagus. Dan ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Namun kadang kita juga perlu mempertimbangkan faktor lain. Maka pelajari ilmu agama. Di samping menjaga hafalan yang sudah kita punya. Terlebih ketika kita berbenturan dengan orang tua kita. Seorang wanita adalah waktu terbaik untuk dia birrul walidain sebelum menikah. Karena kalau dia sudah menikah, dia akan terikat dengan suaminya. Dan suaminya itu jauh lebih harus dia hormati dan harus dia taati seandainya berbenturan dengan orang tuanya. Semoga Allah mudahkan kepada yang bersangkutan untuk terus senantiasa di atas keistiqomahan. Baik. Sudah habis waktu. Kelihatannya waktu sudah habis. Sehingga saya mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang
tidak bisa atau tidak sempat terjawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan inayahnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla sebagaimana mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, kelak Allah kembali mengumpulkan kita di dalam surganya Allah bersama para nabi-nabi Allah, para siddiqun, syuhada dan orang-orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa. Kami akhiri, terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.